Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Hamnur Milasari dan rekan saya yaitu Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 7, yaitu materi pajak penghasilan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya yang kedua, subjek pajak. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya B. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang selanjutnya yaitu C. Subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Dan yang kelima, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, bukan subjek pajak. Kemudian setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan, maka kita juga perlu tahu siapa sajakah yang termasuk kriteria bukan subjek pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berikut merupakan subjek pajak. Pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga,
organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh WTO dan FAO dan UNICEF. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sekian materi dari presentasi yang dibawakan oleh saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahmatullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang keempat yaitu objek pajak. Objek pajak PPh 25 adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak bisa diterima saja asalnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Objek pajak PPh 25 dihitung dalam 1 tahun hingga jika dalam 1 tahun tersebut wajib pajak mengalami kerugian, maka pajaknya akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugiannya terjadi di luar negeri. Namun jika ada penghasilan yang dikecualikan atau mempunyai tarif pajak tersendiri, maka jika mengalami kerugian tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang memiliki tarif pajak umum. Yang kelima yaitu langkah-langkah menghitung PPh 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghitung penghasilan bruto Anda setiap bulan. Maksudnya, tidak hanya gaji pokok Anda saja yang masuk dalam perhitungan, namun jika tunjangan lainnya bila ada, seperti tunjangan transport, tunjangan perumahan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, premi asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya yang bersifat teratur. Selain itu, uang tambahan di luar gaji pokok juga ikut dijumlahkan, seperti uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya. Nah, Anda jumlahkan saja semuanya, hasilnya nanti merupakan penghasilan bruto pada bulan berjalan atau 1 tahun penghasilan. Yang kedua, langkah kedua, menemukan penghasilan bersih atau neto Anda selama 1 bulan. Untuk menemukan penghasilan bersih atau neto Anda selama 1 bulan mudah saja. Anda hanya perlu mengurangi penghasilan bruto Anda pada bulan berjalan dengan pengurangannya. Nah, yang dimaksud pengurangan di sini misalnya adalah biaya jabatan atau biasanya 5% dari gaji pokok, iuran pensiun atau biasanya 2% dari gaji pokok, iuran jaminan hari raya atau biasanya 2% dari gaji pokok. Langkah ketiga adalah menghitung penghasilan bersih atau neto selama 1 tahun. Anda tinggal mengalihkan 12 kali penghasilan bersih 1 bulan Anda. Langkah keempat adalah menghitung penghasilan kena pajak atau KPK atau PKP. Anda bisa menghitung dengan cara mengurangi PKP, yaitu penghasilan bersih Anda selama 1 tahun yang sudah Anda hitung tadi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini berbeda-beda tergantung dari status wajib pajak tersebut, antara yang belum kawin, dan yang belum punya anak. Kawin dan punya anak, kawin dan punya anak 2, dan kawin punya anak 3 berbeda-beda. Langkah kelima adalah menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan setelah Anda mengetahui PKP selama 1 tahun. Anda tinggal mengalihkannya dengan tarif PPh 25 yang berlaku. Namun, jika Anda ingin mengetahui berapa PPh Anda per bulannya,
maka Anda tinggal membagi total pajak setahun dengan 12. Dengan mengetahui PPh 25 Anda per bulan, Anda bisa menghitung penghasilan bersih Anda dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan dengan PPh 25 pada bulan berjalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.